Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kenapa kita mengangkat tema dakwatu ahlil bid'ah? Mendakwahi ahlul bid'ah. Pertama, tema ini tidak sering diangkat. Tema ini tidak sering diangkat. Kita lebih banyak berbicara tentang peringatan keras dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Tahdzir dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Sehingga karena jarang diangkat tema ini, maka terjadi banyak kekeliruan di dalam medan dakwah. Karena jarang dipelajari tema ini. Di antara kekeliruan yang sering muncul adalah tidak bisa membedakan antara prinsip wala dan bara dengan prinsip berakhlak mulia. Banyak orang, terutama para pemula, tidak bisa membedakan antara prinsip wala dan bara dengan prinsip berakhlak mulia. Dia pikir wala dan bara itu mengharuskan kita untuk berakhlak buruk. Sehingga dia memahami bahwa berakhlak buruk adalah bagian dari wala dan bara. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berpegang teguh dengan prinsip wala dan bara. Tapi beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Berarti antara dua prinsip itu tidak bertentangan. Justru ketika kita berakhlak mulia, bahkan kepada orang-orang yang menyimpang sekalipun, itu akan menjadi sebuah sarana terbesar untuk mengajak dia kembali kepada kebenaran. Karena tema ini jarang diangkat, sehingga memunculkan banyak kesalahpahaman, bahkan di antara para dai sendiri, maka tema ini kita angkat. Dakwatu ahlil bid'ah, mendakwahi ahlul bid'ah. Buku yang kita pakai judulnya sama dengan temanya, Dakwatu ahlil bid'ah, mendakwahi ahlul bid'ah. Ditulis oleh Syekh Khalid ibn Ahmad Az-Zahrani hafizahullah ta'ala, dan diberi kata pengantar oleh Syekh Salih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dan Syekh Salih ibn Abdullah Ad-Darwish hafizahullah ta'ala. Buku ini tebal, ada 200 sekian halaman ya. Dan tidak mungkin 300 malah sama fihrisnya. Tidak mungkin kita akan selesaikan dalam 4 sesi yang ditugaskan ke Ana. Maka dari awal Ana sudah sampaikan, kita hanya akan membaca bagian yang langsung berhubungan dengan tema ini, yaitu mendakwahi ahlul bid'ah. Kita nggak akan bahas muqaddimah yang di awal-awal, kita langsung masuk ke inti ya, karena justru itu yang jarang dibahas. Definisi ahlul bid'ah, sifat-sifat ahlul bid'ah, tahdzir dari ahlul bid'ah, itu sudah sering dibahas.
ya, sehingga kita tidak akan bahas karena keterbatasan waktu. Kita akan langsung memasuki pembahasan di halaman 235. Ya, 235. Yaitu judulnya Wasailu Da'watil Mukhalifin. Wasailu Da'watil Mukhalifin. Sarana mendakwahi orang-orang yang menyimpang. Apa saja sarananya? Tapi di sini penulis memasukkan di dalam bab ini adalah sifat-sifat dai, ya, secara umum, termasuk dai yang mendakwahi ahlul bid'ah. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Nah, fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Khalid bin Ahmad Az-Zahrani rahimahullahu ta'ala. وسائل دعوة المخالفين. لا شك أن من استشعر أهمية أمر سعى لتحقيقه واستفرغ جهده لنيل مراده منه، وهذا في أمر الدين والدنيا على السواء ولا سواء، فإنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأمر الدعوة إلى الله كما بينا في أول الكتاب أمر عظيم، وفيه من الأجور لمن وفق للإخلاص والمتابعة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو أهل الفضل والإحسان. وإن من المهم هنا أن نوجز القول في وسائل الدعوة التي تفيد في إيصال الحق لمن ضل عنه من المخالفين، والذين نحسب أن ليس بينهم وبين الحق إلا دعوة داع موفق مسدد. وقبل ذكر هذه الوسائل لا بد من تحديد صفات الداعية الموفق الناجح الذي يصلح لدعوة الناس عموما ودعوة المخالفين خصوصا، إذ أن مجال الدعوة ليس لكل أحد، بل لا بد من توفر صفات وشروط في الداعية، وإلا كان إفساده أعظم من إصلاحه. ولا شك أن من أهم بل هو أساس الدعوة الداعية الواعي الذي توجد فيه الصفات التالية. Jadi beliau menyampaikan di prolog ini bahwa dakwah itu bukan sebuah aktivitas yang boleh dilakukan oleh sembarang orang. Ya, tidak semua orang boleh menjalankan aktivitas ini. Kenapa? Karena kalau sembarang orang melakukan aktivitas ini, maka yang akan ditimbulkan adalah kerusakan yang lebih banyak daripada perbaikan. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan itulah yang terjadi. Ketika ada orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk berdakwah, dia terjun di dalam medan dakwah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Bukannya ahlul bid'ah itu semakin mendapatkan hidayah, dekat kepada sunnah, malah mereka semakin membenci sunnah. Karena orang-orang yang mendakwahi dalam tanda kutip, mereka adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu. Maka di sini beliau mengatakan bahwa ad-da'iyah al-wa'i alladhi tujadu fihi sifatut taliyah. Siapakah dai yang layak untuk berdakwah? Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Jadi kita bahas dulu sifat-sifat, karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang dai secara umum, apalagi orang yang berdakwah mengajak ahlul bid'ah. Nah. الأولى أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه، وهو العلم الصحيح المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل علم يتلقى من سواهما يجب أن يعرض عليهما أولا، فإما أن يكون موافقا أو مخالفا، فإن كان موافقا قبل، وإن كان مخالفا وجب رده على قائله كائنا من كان.
وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل، والدعوة على جهل ضررها أكبر من نفعها، لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا، وإذا كان جاهلا فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله، ويكون جهله هذا جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط. والدعوة إلى الله بغير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، لأن الدعوة بعلم هي أمر الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن من اتبعه صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل، وذلك بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم، فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. Karakter yang pertama, harus berilmu. Harus berilmu. Kata penulis, hafizahullah, al-ula an yakuna ad-da'iyatu ala ilmin fima yad'u ilaih. Harus punya ilmu. Dalilnya sudah kita baca tadi. Ayat yang sering kita dengar, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini dalam surat Yusuf ayat 108. Katakanlah, wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, di atas ilmu. Ini dalilnya, ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan orang-orang yang setia mengikutiku. Jadi ayat ini adalah dalil bahwa seorang dai harus berdakwah di atas ilmu. Selain itu, ayat ini juga mengandung dua syarat diterimanya sebuah amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Mutaba'ah. Yang ikhlas di mana? Ilallah. Ini ikhlas. Ad'u ilallah. Mutaba'ahnya di mana? Wa manittaba'ani. Jadi seorang dai, dia harus memenuhi dua kriteria dalam dakwahnya. Yang pertama dia harus ikhlas, yang kedua dia harus mengikuti metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dai yang ikhlas, dia tidak akan sedih ketika rekannya lebih banyak jamaahnya. Dia tidak akan sedih ketika rekannya sesama dai ahlus sunnah lebih banyak jamaah. Justru dia harusnya merasa senang karena banyak orang yang mengenal sunnah. Tapi kan gak lewat saya, gak penting. Gak penting lewat siapa. Yang penting adalah orang mengenal sunnah lewat jalur yang benar. Maka kalau ada seorang dai merasa cemburu, merasa sedih ketika melihat rekannya sesama dai, jamaahnya lebih banyak, muridnya lebih banyak, lebih sering diundang ngisi pengajian dibandingkan dia bersedih, berarti keikhlasannya perlu diperbaiki. Karena dia bukan berdakwah kepada Allah, akan tetapi berdakwah kepada dirinya sendiri. Berdakwah kepada yayasannya. Berdakwah kepada
pondoknya. Nggak penting siapa yang mengadakan pengajian, yayasan mana itu nggak penting. Yang penting yang adakan adalah yayasan sunnah. Nggak yayasan kita nggak masalah. Itu bukan masalah krusial. Yang paling penting adalah bagaimana pengajian itu bisa dijalankan. Nggak masalah, yayasan kita nggak ditulis, nggak masalah. Sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan ketidakakuran antara yayasan, antar pesantren, antar ustadz, antar dai. Salah satu penyebab paling besarnya adalah ketidakikhlasan. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Ad'u ilallah. Kemudian ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani. Mutaba'ah. Jadi dakwah itu enggak semaunya sendiri, harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Rasul SAW tadi orang yang paling kokoh dalam berwala dan berbarok. Tapi beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau memang betul-betul kita itu berdakwah di atas sunnah, maka ikuti sunnah di dalam cara berdakwah kita. Sunnah siapa? Ya sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan semau kita sendiri. Ya tapi sudah seperti ini yang kita dapatkan dari praktek para dai sebelum kita. Apa jaminan apa yang dilakukan oleh para dai sebelum kita itu mesti benar? Tidak ada jaminan. Ya. Betapa sering kita menemukan hal-hal yang kita pikir itu adalah sebuah kebenaran, ternyata setelah kita belajar lagi, kita temukan itu adalah sebuah kekeliruan. Sering kita dapatkan seperti itu. Jadi kita harus siap untuk memperbaiki diri. Apabila memang yang kita jalani selama ini keliru, tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, maka kita perbaiki. Sifat yang pertama adalah apa tadi? Harus berilmu. Sekurang-kurangnya ilmu yang dimaksud di sini adalah satu, ilmu tentang materi dakwah. Dua, ilmu tentang objek dakwah. Tiga, ilmu tentang metode berdakwah. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, ilmu tentang materi dakwah. Yang kedua, ilmu tentang objek dakwah. Yang ketiga, ilmu tentang metode dalam berdakwah. Yang pertama adalah ilmu tentang materi dalam berdakwah. Apa yang akan kita dakwahkan? Tauhid, atau akhlak, atau fikih. Pelajari, kuasai ilmu tersebut. Makanya guru-guru kita ya sering mengingatkan kita, jangan sampai jadwal kita mengisi pengajian karena saking padatnya sampai tidak menyisakan waktu untuk belajar. Jangan sampai padatnya jadwal kita mengisi pengajian sampai tidak menyisakan waktu buat kita untuk belajar. Jadi kita harus terus belajar. Karena orang yang ngisi nggak pernah belajar, lama-lama kehabisan materi. Kalau kehabisan materi, akhirnya yang dia dakwahkan, yang dia ajarkan sesuatu yang tidak ada landasannya. Siapkan materi dengan baik. Ya. Para ulama kita mau ngisi, mereka persiapan. Ana berapa kali di saat mau menerjemahkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau kasih dulu, nih materinya, sudah selengkap
poin-poinnya sudah lengkap, dalilnya sudah lengkap, pembagian sudah lengkap. Ya, dalam bentuk kertas segepok gitu. Ini materinya. Ulama pakai persiapan. Anak sama antum gak persiapan, itu terlalu namanya. Ya. Mau ngajar persiapan, mau dakwah persiapan. Kita itu nggak seperti dai-dai secara umum yang kalau ngisi itu nggak tahu kemana. Materinya A, judulnya A, tapi yang dibahas C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Nggak nyambung. Kita nggak boleh kayak gitu. Dai Ahlussunnah harus punya perbedaan yang krusial dibandingkan yang lainnya. Ilmiah yang disampaikan. Ilmu tentang apa? Tentang materi. Terus ilmu tentang objek. Siapa yang akan kita dakwahi? Latar belakang pemikirannya apa? Tingkat pendidikannya apa? Syubhat yang tersebar di sana apa? Materi yang kalau kita angkat di sana bakal menimbulkan fitnah apa? Materi yang aman dibahas di sana apa? Pahami itu. Jangan terjun bebas. Jadi ketika antum diminta ngisi, antum tanya dulu. Ini yang anak dakwah ini warnanya apa? Oranye? Apa hijau? Apa biru? Apa ungu? Ya, tanya dulu. Mereka ini rata-rata tingkat pendidikannya apa? SD, SMA, S1, para dosen. Untuk apa? Untuk poin yang ketiga. Untuk memilih metode yang terbaik ketika mendakwai mereka. Untuk memilih materi yang cocok buat mereka. Karena belum tentu materi yang cocok disampaikan di hadapan para santri yang sudah bertahun-tahun mondok sama dengan materi yang disampaikan kepada siapa? Orang yang baru pertama kali ngaji. Materi ini nih, dakwah ahlul bidah. Apa cocok kita sampaikan di kampung-kampung yang mereka boro-boro mendakwai ahlul bidah? Sholat aja? Belum. Apa cocok? Enggak. Maka sekurang-kurangnya berapa ilmu? 3. Lanjut. الثانية أن يكون الداعية صابرا في دعوته صابرا على ما يدعو إليه صابرا على ما يعترض دعوته صابرا على ما يعترضه من الأذى فهذه 3 أنواع من الصبر. الأول أن يكون صابرا على الدعوة أي مثابرا عليها لا ينقطع عنها ولا يمل منها بل يكون مستمرا في دعوته إلى الله بقدر المستطاع وفي المجالات التي تكون دعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ. الثاني أن يكون صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات ومجادلات لأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لا بد أن يعارض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فيجب على الداعية أن يصبر على ما يعترض دعوته حتى لو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل ما دام أنه يدرك ويعلم أنها موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليصبر على ذلك. الثالث أن يكون الداعية صابرا على ما يعترضه من الأذى لأن الداعية لابد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل وليكن قدوته في ذلك رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم فقد أوذوا بالقول والفعل وتأمل في هذا قوله سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Nah, yang kedua,
Harus sabar. Harus sabar. Orang yang berdakwah dan dia nggak punya kesabaran akan berhenti di tengah jalan. Beliau penulis menyampaikan 3 poin tentang kesabaran. Yang pertama, sabar untuk terus berdakwah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi perlawanan. Sabar dalam menghadapi perlawanan. Dan yang ketiga, sabar saat disakiti. Sabar saat disakiti. Apa yang pertama? Sabar untuk terus berdakwah. Karena dakwah itulah sebuah proses. Dan proses itu bisa panjang, bisa pendek. Kalau orang tidak punya kesabaran, seperti yang tadi Ana sampaikan, bisa putus di tengah jalan. Ya. Nabi Nuh alaihi salam contohnya. Alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun. Dan ternyata anaknya sendiri tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menerima dakwahnya, anaknya sendiri. Apakah beliau gagal? Apakah beliau gagal? Hah? Kenapa tidak? Beliau kenapa dikatakan tidak gagal? Bukankah hasilnya seperti itu? Karena prosesnya dijalani dengan benar. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi prosesnya dijalani dengan benar, maka beliau sukses. Sehingga dalam agama kita, proses itu lebih dihargai, lebih dinilai dibandingkan apa? Hasil. Apa buktinya Nabi Nuh menjalani proses dengan benar? Sabar. Walaupun anaknya belum menerima, beliau tetap dakwahi 950 tahun. Ya. Sabar untuk terus berdakwah. Apa yang kedua tadi? Sabar dalam menghadapi perlawanan. Ya. Apalagi yang kita dakwahi adalah ahlul bidah. Ahlul bidah merasa bahwa apa yang dia jalankan dan dia dakwahkan kebenaran atau kesesatan? Kebenaran. Kok tiba-tiba ada orang datang kemudian mengatakan bahwa apa yang dia jalankan adalah sebuah kesesatan? Ya dia tidak akan terima. Dia akan melawan. Nah, seorang dai dia harus siap untuk menghadapi perlawanan itu. Orang Jawa mengatakan ususnya kudu dawa. Ususnya harus panjang. Maksudnya adalah dia harus sabar menghadapi syubhat ini, syubhat itu. Kerancuan berpikir ini, kerancuan berpikir itu. Walaupun mereka melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakkan buat kita, maka tugas kita adalah menyampaikan sebaik mungkin. Menuduh kita nggak mencintai para wali, menuduh kita mengharamkan ziarah kubur. Terus jelaskan. Semakin sering dia melontarkan tuduhan-tuduhan keji tersebut, maka kita harus semakin sering menjelaskan kebenaran.
Mengharamkan ziarah kubur, jelaskan ziarah kubur yang syar'i. Tidak menghormati wali, jelaskan menghormati wali yang dibenarkan dalam agama kita seperti apa. Sehingga nanti semakin sering mereka menyerang, kemudian semakin sering kita menjelaskan kebenaran, masyarakat nanti akan membaca, akan menilai, akan menyimak. Mana yang lebih objektif, mana yang lebih sesuai dengan dalil akan dinilai oleh masyarakat. Ana sering sampaikan bahwa masyarakat kita, objek dakwah kita itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral. Ada yang pro, ada yang apa? Kontra, ada yang netral. Dan bisa jadi yang netral itu mungkin sangat banyak. Yang netral-netral ini wait and see. Dia akan nunggu. Ya. Akan diperhatikan, dibandingkan. Antara yang menggebu-gebu melontarkan tuduhan-tuduhan keji tadi dengan orang yang menyebarkan dengan dalil, ya berdasarkan dalil Quran, hadis, perkataan para ulama, dia akan menilai. Ya. Bersabar menghadapi perlawanan. Yang ketiga, sabar ketika disakiti. Itu sudah sunnatullah ya ikhwah. Itu sudah sunnatullah. Baik secara fisik maupun secara psikis. Ya, secara fisik berarti dipukul, ya, disihir, naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan sampai level dibunuh. Seorang dai cerita jalan sambil terpincang-pincang, ya, pakai tongkat. Beliau cerita ini Ustaz, salah satu oleh-oleh ketika anak pulang dakwah. Pakai motor ke gunung gitu, orang yang nggak suka bawa truk, dipepet pakai truk. Sampai terjun ke jurang. Ini Ustaz, oleh-olehnya nih Ustaz. Cacat seumur hidup. Resiko dari sebuah dakwah kebenaran. Jangan bermimpi dakwah itu tidak ada tantangannya. Sehikmah apapun kita berdakwah, sebijaksana pun apa kita berdakwah, selemah lembut apapun kita berdakwah, dakwah itu pasti ada tantangannya, itu pasti. Buktinya manusia paling lembut, manusia paling bijak, manusia paling hikmah, siapa? Rasulullah SAW juga mengalami itu. Dan kita sampaikan ini bukan untuk mencari apa? Mencari tantangan, bukan. Ya. Untuk mencari masalah, bukan. Wah, anak kok dakwahnya adem-adem aja. Ayo kita cari masalah, yuk. Bukan seperti itu. Ya. Kita diajari untuk setiap hari meminta al-afwa wal-afiyah. Setiap hari kita disuruh minta itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah. Maaf dan keselamatan. Setiap hari kita minta itu. Tapi kalau kita dihadapkan dengan itu, maka bersabar. Maka bersabar. Dan kesabaran itu yang kemudian akan membuat kita dengan izin Allah Azza wa Jalla meneruskan perjuangan itu. Yang Anda ceritakan tadi, beliau yang sampai cacat seumur hidup itu terus berdakwah. Ya. Tinggal siapa sing luwih atos. Ya, atos di sini dalam arti apa? Siapa yang lebih tegar, lebih kokoh,
Ya, terus berdakwah. Jadi kalau sekedar kita mendapatkan intimidasi secara psikis, ya, cuma karena dibully, cuma karena di fitnah, diejek, kemudian berhenti berdakwah, maka sesungguhnya itu bukan pria sejati. Cuma dibully terus apa? Baper. Ini ikhwan apa akhwat ya? Ya. Lanjut. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا كان من المتوقع أن يكون أحسن الله إليكم كان من المتوقع أن يقول الله فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرآن ولكن الله قال له فاصبر لحكم ربك إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن لابد أن يناله أحسن الله إليكم لابد أن يناله إشارة إلى أن كل أحسن الله إليكم إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن لابد أن يناله ما يناله من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم فعلى الداعية أن يكون صبورا وأن يستمر حتى يفتح الله له وليس من الضروري أن يفتح الله له في حياته بل إن المهم أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبوعة فليس المهم هو الشخص ولكن المهم هو الدعوة فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته فإنه حي قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ففي الحقيقة أن حياة الداعية ليس معناها أن تبقى روحه في جسمه فقط بل أن تبقى مقالته حية بين الناس وانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل وكان قد سمع بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أبا سفيان فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته ونسبه وما يدعو إليه وأصحابه فلما أخبره أبو سفيان عما سأله عنه قال له هرقل له إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هرقل بدعوته لا بشخصه لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت الأوثان والشرك وأصحابه وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد صلى الله عليه وسلم ملكوها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini penting sekali. Apa kata beliau? Walaysa min ad-daruri an yaftah Allahu lahu fi hayatihi. Jadi dakwah itu tidak harus diterima saat kita masih hidup. Tidak harus dakwah kita diterima saat kita masih hidup. Betapa banyak dakwah yang justru diterima setelah dai-nya meninggal dunia. Banyak sekali. Pertanyaannya, andaikan dakwahnya itu diterima setelah si dai meninggal dunia, dapat pahala? Hah? Dapat biidznillah yang azza. Karena embrionya ya adalah dari dai itu. Ya. Sering para ulama kita memberi contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semasa hidup beliau memang banyak yang merespon positif dakwah beliau, tapi yang merespon negatif lebih banyak. Memang banyak murid-muridnya yang menonjol, tapi yang benci juga banyak banget. Syekhul Islam itu kan hidup di abad ke-7 ya, sekitar abad ke-7. Buku-buku beliau itu mulai dicetak abad ke-berapa? Abad ke-14. Abad ke-14. Berarti berapa abad? 7 abad, 700 tahun kemudian.
Buku beliau tersebar kemana-mana. Allah Azza wa Jalla akan mempersiapkan generasi yang menghidupkan dakwah seorang yang tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak penting apakah orang di kampung kita itu menerima saat kita masih hidup. Mungkin mereka akan menerimanya saat yang melanjutkan dakwah kita adalah anak kita, cucu kita, murid kita. Sangat mungkin sekali. Tugas kita adalah menyampaikan dengan benar dakwah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sampaikan dengan benar. Sebelum Syekhul Islam Rasulullah SAW, komentar dari Hirakal, Kaisar Romawi saat itu, in kana ma taqulu haqqan fasayamliku ma tahta qadamayya hataini. Andaikan apa yang kamu ucapkan tadi wahai Abu Sufyan benar tentang karakter Nabi SAW, tentang dakwahnya Nabi SAW, tentang sifat Nabi SAW, andaikan yang kamu sampaikan tadi itu semuanya benar, maka sungguh orang ini, siapa? Nabi kita Muhammad SAW akan menguasai kerajaan yang saat ini berada di bawah kedua telapak kakiku. Alias akan menguasai Romawi. Terjadi kapan? Di tangan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat. Ditaklukkan Romawi. Bukan Nabi SAW datang ke sana, murid-muridnya Rasul SAW. Para sahabat yang datang ke sana. Nabi SAW dapat pahala? Dapat. Ana berapa kali ngobrol sama Ustaz Zaid, hafizahullah ta'ala. Masya Allah ya, kalau Abi masih hidup, Abi itu maksudnya Ustaz Zaini Muhayyad, rahimahullah. Kalau Abi masih hidup ya, kayaknya bahagia banget ngelihat apa? Melihat perkembangan dakwah yang beliau rintis. Ya. Karena saat beliau wafat, itu baru ada satu bangunan. Ya, baru ada satu bangunan. Itu pun bangunan yang sangat sederhana. Dan saat itu santri hanya dalam tanda kutip anak-anak TPQ. Ya, pengajian ibu-ibu pun naik turun. Ya, 10, 1 bahkan pernah enggak datang sama sekali pengajian Senin pagi itu. Anak-anak TPQ yang dulu ngaji sekarang sudah pada punya anak. Ya. Ditekuni gitu. Saat beliau wafat ya tahun 2000, sekitar 2009 ya. Tahun beliau wafat ya belum ada bangunan, belum ada yang mondok di sini. Saya itu ngobrol sama Ustaz Zaid, kayaknya Abi senang banget ya kalau misalnya ngelihat perkembangan hari ini. Komentarnya Ustaz Zaid, justru malah hikmah Allah beliau wafat duluan. Kenapa? Ana tanya. Ya sekarang beliau tinggal menikmati aja. Beliau sekarang tinggal menikmati. Mudah-mudahan di alam kubur beliau menikmati rintisan beliau hari ini tanpa beliau capek untuk nungguni. Nah beliau itu kalau lagi bangun sesuatu, contohnya musola itu, ya musola Al-Hidayah 2 lantai itu. Kemudian bangunan yang sekarang jadi ruang TPQ, di atasnya ada perpustakaan. Itu kalau beliau lagi bangun, beliau akan tunggu. Ya. Hatta siang-siang sekalipun beliau akan tunggu. Beliau duduk di situ sambil apa yang bisa dilakukan, puing-puing. Ya, misalnya baru bangun ada puing-puing di situ, beliau duduki,
puing-puingnya supaya halus, rata gitu. Capek. Ya. Kalau beliau masih hidup mungkin beliau akan secapek itu. Sekarang beliau sudah wafat. Ya, mudah-mudahan tinggal apa? Menikmati aliran pahalanya. Ya. Tidak harus kita menyaksikan langsung dengan mata kita buah manis dari dakwah kita. Tidak harus. Yang harus adalah kita menjalani proses itu dengan benar dan dengan baik. Sabar. Maka jangan berhenti berdakwah. Walaupun kita sudah 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun berdakwah. Dan jumlah santri kita cuma segitu-gitu aja. Anak-anak TPQ cuma segitu-gitu aja. Murid kita cuma segitu aja. Jangan berhenti. Bisa jadi dari satu anak itu akan menjadi seorang ulama besar. Sehingga dia punya murid ribuan. Dan kita saat ini sudah berada di bawah tanah. Menikmati aliran pahala. Tapi kalau kita berhenti dengan alasan yang ikut cuma sedikit. Atau enggak ada yang ikut. Lantas kita sibuk dengan dunia. Akhirnya kita tinggalkan jalan yang sangat mulia itu. Maka kerugianlah yang menanti kita. Karena kita tidak mau sabar. Ya. Ini berlaku bagi siapapun. Bagi yang berdakwah di luar. Di masjid-masjid maupun yang berdakwah di sekolahan. Yang berdakwah di pondok. Jadi jangan mengeluh itu-itu aja. Setiap hari ketemu anak itu lagi, anak itu lagi. Anaknya susah banget diatur. Mana pengen masuk TV. Ya. Antum itu ketika mendakwai anak-anak tersebut. Satu aja di antara mereka jadi ulama besar. Antum akan menikmati aliran pahala yang enggak terbayangkan derasnya. Makanya seorang tabi'in mengatakan, Abu Abdurrahman As-Sulami kalau enggak salah tuh. Anda lupa namanya. Beliau berdakwah sejak zamannya Utsman sampai Al-Hajjaj. Ngajari Al-Quran. 40 tahun. Ngajari anak-anak baca Quran. Kenapa? Karena beliau mendengar sabda Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Satu hadis yang dipahami, diamalkan bisa membuat seseorang kokoh. Bertahan 40 tahun ngajari anak kecil baca Quran. Cukup hadis itu. Satu saja. Untuk membuat kita istiqomah. Di dalam jalan dakwah. Lanjut. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لقوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك وفي هذه الآية ونحوها عبرة فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك فإن اهتدوا فبها ونعمت وإلا فلا يحزن ولا يأسف فإن ذلك مضعف للنفس هادم للتقوى ليس فيه فائدة بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت وموسى عليه السلام يقول قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي الآية فمن عداهم من باب أولى وأحرى قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Pahami apa tugas kita dan pahami apa yang di luar kewenangan kita. Pahami apa tugas kita dan pahami mana yang di luar wewenang kita. Tugas kita berdakwah, tugas kita sabar. Yang di luar wewenang kita adalah hasil.
Hidayatul taufik, itu di luar wewenang kita. Maka jangan kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang di luar kewenangan kita, sehingga kita tidak maksimal di dalam menjalankan apa yang merupakan kewajiban kita. Kewajiban kita berdakwah, hidayatul irsyad itu kewajiban kita. Ngajari itu kewajiban kita. Menyampaikan dengan baik, sabar itu kewajiban kita. Jalankan itu sebaik mungkin. Karena kita akan ditanya di hadapan Allah tentang tugas kita. Bukan ditanya tentang sesuatu yang di luar kewenangan kita. Kita nggak akan ditanya kenapa si fulan nggak dapat hidayah. Tapi kita akan ditanya seberapa engkau maksimal ngajari si fulan. Sedih kalau nggak diterima, wajar. Tapi terlampau bersedih sehingga nggak bisa move on, itu tidak benar. Dan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah karena itu. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Barangkali engkau wahai Muhammad terlampau bersedih gara-gara ada orang-orang yang tidak menerima dakwahmu, padahal engkau pengen banget orang itu menerima dakwah. Ditegur Nabi kita SAW. Kenapa? Karena terlampau bersedih itu akan membuat seorang jadi lemah. Kekuatannya akan berkurang, bahkan musnah. Semangatnya akan jatuh karena terlampau bersedih. Sedih sudah, sebentar aja sedih. Belum diterima sudah, sedih sebentar, lanjut. Ya. Objek dakwah kita masih banyak. Ya. Nah, sifat ketiga. الثالثة الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة وما أمر الحكمة على غير ذي الحكمة فلا بد من الدعوة إلى الله بالحكمة ثم بالموعظة الحسنة ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم ثم الجدل بما ليس أحسن للظالم فالمراتب إذن أربع قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم والحكمة هي إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازلها أحسن الله إليكم بأن تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها. Nah, yang ketiga adalah hikmah. Sifat yang ketiga adalah hikmah. Hikmah ini disebutkan dalam banyak kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla maupun oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dalam ayat yang sering kita dengar dalam surat An-Nahl ayat 125. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 level. Ya, 3 level dalam berdakwah. Ternyata ada tambahan level yang keempat yang ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Level yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Yang kedua dengan al-mau'izah al-hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat, beradu argumen dengan cara yang baik. Selama ini kita tahunya ada 3. Ada yang keempat. Apa itu? Jidal yang tidak dengan cara hasan. Yaitu menghadapi orang-orang yang zalim. Ya, makanya ayat yang selanjutnya yang dalam surat Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Berarti ahlul kitab yang zalim mujadalahnya adalah dengan bi ghairi hasan. Ya, berarti ada berapa? Ada 4. Ya. Yang kita garis bawahi di sini adalah yang pertama. Apa itu? Al-hikmah.
Di mana di situ didefinisikan antunazzala bi itqanul umuri wa ihkamuha bi antunazzala al umuru manazilaha wa tudha'u fi mawadhi'iha. Jadi hikmah itu ada makna itqan, maksimal. Ya. Menjalankan sesuatu secara maksimal, secara teliti. Jadi hikmah itu ada makna kemaksimalan dan ada makna ketelitian, kehati-hatian. Karena teliti dan hati-hati itulah maka dia bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Hanya orang-orang yang teliti, hanya orang-orang yang bijak, hanya orang yang hati-hati yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya orang yang bijak itu tidak gerusa-gerusu. Kenapa? Karena sebelum dia melangkah, dia akan mempertimbangkan dengan matang. Sebelum dia terjun memilih sebuah metode dakwah, dia akan tanya dulu, audiens saya siapa? Itu orang yang bijak. Ketemu sama orang, dia akan lebih banyak mendengar dulu sebelum berbicara. Jadi ketika kita ketemu orang nggak kita kenal, ajak dulu, ngobrol dulu, gali dulu apa? Informasi orang ini seperti apa? Muslim atau non Muslim? Kalau Muslim, ormasnya apa? Yang namanya ormas itu nggak harus tanya, jenengan siapa? Enggak. Jadi obrolan aja, mengalir gitu. Oh ini kayaknya anu. Ya. Tokoh yang dia kagumi siapa? Kalau kita nggak kayak gitu, kita langsung membabat habis seseorang. Ternyata orang itu adalah tokoh pujaannya. Kita mati langkah di situ. Ya. Jadi orang yang bijak itu orang yang hati-hati. Ya. Karena dia akan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Makanya dia hati-hati. Dia dengerin dulu. Dia simak dulu. Karena kita punya mulut satu, punya telinga dua. Banyak orang mulutnya dua, telinganya satu. Pengennya ngomong terus gak mau mendengar. Nah. يقول الشيخ الدكتور سعيد بن علي القحطاني بعد أن ساق مواقف بعض السلف في الحكمة في الدعوة إلى الله قال: فهذه المواقف الحكيمة في الدفاع عن الكتاب والسنة وذم الكلام وأهله والرد عليهم بأسلوب الحكمة يدل دلالة واضحة على حكمة الشافعي رحمه الله. ومما يدل على حكمته أيضا أن الله تفضل عليه وهدى على يديه كثيرا من أهل الكلام فتركوا باطلهم وأقبلوا إلى علم الكتاب والسنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jadi ini beliau membawakan perkataannya Syekh Al-Qahtani. Beliau adalah yang nulis buku Hisnul Muslim. Jadi beliau punya buku Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah. Tebal banget. Segini kalau nggak salah. Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah. Kalau nggak salah ini kalau enggak tesis beliau S2-nya atau disertasi S3-nya beliau. Ana lupa sekarang. Tapi tebal bukunya. Jadi beliau di situ lengkap pembahasan tentang hikmah, lengkap selengkap-lengkapnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi setelah beliau membawakan contoh-contoh hikmah, ya, praktek hikmah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, dalam praktek ulama, kemudian beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang yang berdakwah dengan hikmah itu akan diterima, peluang diterima dakwahnya lebih besar dibandingkan orang yang tidak hikmah. Walaupun orang yang didakwah itu adalah orang yang sangat benci pertama kali dengan kebenaran. Beliau contohkan di situ Imam Syafi'i rahimahullah. Betapa banyak orang-orang yang digarap dalam tanda kutip, didakwahi dengan tangan dingin oleh Imam Syafi'i. Itu bisa menerima dakwah kitab dan sunnah. Padahal dulunya adalah pengagum ilmu kalam. Dengan apa? Dengan hikmah. Ya, dengan argumen.
Ya. Kalau antum ada waktu, ya, kalau antum ada waktu, sesekali antum lihat komen-komen, ya, video-video yang beredar, ya, tentang dakwah, tentang ahlul bidah, tentang apa. Di komen-komen itu kalau antum ada waktu, antum baca, lebih banyak cacian, makian atau argumen? Hah? Kenapa? Kenapa lebih banyak cacian? Karena nggak punya modal. Modal berupa argumen. Paling gampang apa? Makian, cacian. Dan itu akan membuat simpati atau antipati? Antipati. Orang ini jenggotnya tok yang panjang, tapi adabnya tidak ada. Kenapa? Karena memang prakteknya kayak gitu. Isinya cuma makian, cacian, menjelek-jelekkan. Mana argumennya? Mana argumennya? Imam Syafi'i ketika menghadapi ahlul kalam pakai argumen. Syekhul Islam ketika menghadapi ahlul kalam pakai argumen. Tokoh ahlul kalam nomor 1 yang dijadikan rujukan sepanjang zaman adalah siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Beliau punya buku namanya At-Ta'sis. Di dalam buku beliau ini, beliau membuat kaidah-kaidahnya ahlul kalam dengan pemaparan yang sangat membuat orang tertarik dengan ilmu kalam. Saking apanya? Saking rapi argumen beliau di dalam menyampaikan syubhat-syubhat itu. Ini sudah buku paripurna ilmu kalam. Buku itu sama Syekhul Islam dikaji, dibantah sampai ke akar-akarnya. Dalam buku beliau judulnya Naqdu Ta'sis. Naqdu At-Ta'sis. Dicetak segini tuh banyak. 12 atau 11 jilid. Di maktabah kita ada. Ilmiah. Logika dibantah dengan logika. Pendalilan yang enggak pas diluruskan pendalilannya. Karena mereka ahlul kalam, mereka kan selain main logika, dalil akli, mereka juga main nusus, kitab sunnah. Tapi mereka mainkan pendalilannya. Ya, sama Syekhul Islam diluruskan dengan bahasa yang santun, ya, dengan argumen yang membuat orang baca jadi akhirnya puas dan rela meninggalkan keyakinan menyimpang yang sama ini dia yakin dengan hikmah. Nah, لكن ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا من حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها فإن من أراد ذلك فهو سفيه العقل بعيد عن الحكمة لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر ويدلك على هذا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا حتى استقر في النفوس وكمل فلا بد من التأني ومراعاة التدرج في التأثير على المخالف مخالفا كان أو غيره وذلك بجذبه إلى الحق شيئا فشيئا ولا يستعجل في ذلك خاصة إذا عرفنا أن كثيرا من أهل البدع قد تلبس بها منذ الصغر أحسن الله إليكم خاصة إذا عرفنا أن كثيرا من أهل البدع قد تلبس بها منذ الصغر ونشأ في
ونشأ في وسط الابتداع والبيئة تؤثر على هؤلاء كما قال تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وفي حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ما يدل على أهمية التدرج في الدعوة والتغيير والإصلاح. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ومما يؤيد ذلك ما ذكره الغزالي في كتابه الإحياء بأن المخالف يرى نفسه على الحق ويرى المنازع له على الباطل. قال إذ المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعي أنه محق وينكر كونه مبتدعا. Nah, salah satu praktek hikmah dalam berdakwah adalah tadarruj. Apa tadarruj? Dakwah secara bertahap. Itu adalah salah satu bukti hikmah. Jadi tidak mungkin kita itu membalik kondisi seseorang yang sudah tahunan bahkan belasan tahun meyakini sebuah pemahaman, kita pengen dia berubah dalam satu kali pengajian. Tidak mungkin. Kita punya tetangga nih, atau punya orang tua, atau punya saudara, penggemar bid'ah level 1. Ya. Kita ajak hadir pengajian. Setelah kita pulang, kita tanya, gimana Pak D pengajian tadi? Gitu-gitu aja. Apa kesimpulan antum? Pak D atos. Loh, baru sekali kok sudah menyimpulkan seperti itu. Wong beliau ini sudah meyakini keyakinan ini bertahun-tahun. Kok mau diubah dalam satu pengajian? Ya tidak mungkin. Itu nggak bijak itu. Jadi harus ada tadarruj, harus ada proses, harus ada tahapan. Orang itu ketika dia maniak bid'ah, ya, pengagum berat apa? Bid'ah. Dan banyak bid'ah-bid'ah yang dia lakukan. Itu cara memperbaikinya. Itu bukan dengan menghabisi 1-2 bid'ah yang dia lakukan. Tapi dengan menjelaskan kaidah-kaidah beribadah yang benar. Bahwa ibadah itu selain ikhlas harus apa? Sesuai tuntunan. Itu aja ditanamkan, kita jelaskan sampai paham sepaham-pahamnya. Sampai beliau paham, itu sebuah keuntungan besar. Antum bisa memahamkan beliau bahwa ibadah harus ada contohnya di Nabi SAW. Kalau enggak nanti ibadah itu akan ditolak sama Allah. Antum pahamkan ini sama beliau, beliau sampai paham sepaham-pahamnya, itu sudah keuntungan besar. Karena kalau beliau paham itu, semua bid'ah sudah kena semuanya. Bid'ah beliau dalam zikir, bid'ah beliau dalam baca Quran, bid'ah beliau dalam perayaan, bid'ah beliau dalam sholat macam-macam yang gak ada tuntunannya. Itu kalau ini sudah dipahami, maka yang lainnya itu akan mudah dengan izin Allah. Tapi kalau antum fokus dalam cabang-cabang tadi, antum belum bikin pondasi tadi itu. Tapi antum langsung apa? Pangkas. Sholat apa gitu misalnya. Kemarin misalnya sholat Arafah misalnya ya. Kan ada itu. Sebagian orang di hari Arafah melaksanakan sholat apa? Arafah.
Antum langsung nyerang itunya. Apa responnya? Sholat kok dilarang? Sholat kok dilarang? Berarti nggak ngerti. Nggak ngerti bahwa yang dilarang itu bukan sholatnya. Tapi kenapa memilih waktu itu? Kenapa menamakan waktu itu? Kenapa menyebutkan pahala itu? Dari mana landasannya? Nggak paham. Kenapa? Karena belum ada prinsip yang dibangun. Itu namanya tadarruj. Ya. Ada orang pakai jimat, langsung diserang apanya? Jimatnya. Pahami dulu, kita ini harus tawakal kepada siapa? Kita ini harus menggantungkan nasib kita kepada siapa? Jadi itulah yang namanya tahapan dalam berdakwah. Tanpa tahapan, orang nggak hikmah. Ini poin yang beliau sampaikan. Lanjut. ويؤيده أيضا ما ذهب إليه علماء الاجتماع من أن كل فكر يختلف عن الفكر الآخر باختلاف المنشأ والعادة والعلم والغاية وهذا الاختلاف طبيعي في الناس وما كانوا قط متفقين في مسائل الدين والدنيا ومن عادة صاحب كل فكر أن يحب تكثير سواد القائلين بفكره ويعتقد أنه يعمل صالحا ويسدي معروفا وينقذ من جهالة ويزع من ضلالة والمخلص في فكر ما إذا أخلص فيه يناقش بالحسنى ليتغلب عليه بالبرهان لا بالطعن أو إغلاظ القول وهجر الكلام وما ضر صاحب الفكر لو رفق بمن لا يوافقه على فكره ريثما يهتدي إلى ما يراه صوابا ويراه غيره خطأ أو يقرب منه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا فقال فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد أحسن الله إليكم كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زوال إلا من زاول ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق فليكن همك زرع الخير وبذر الحق في النفوس ولا تنتظر إعلان الهداية إلى سفينة النجاة من البداية. Jadi beliau di sini membawakan beberapa perkataan ulama, ya, Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, kemudian juga ulama psikolog, ya, ulama ilmu psikologi, bahwa namanya ahlul bid'ah, penganut kesesatan, itu mereka meyakini bahwa yang dia amalkan adalah sebuah kebenaran. Pahami itu. Tokoh yang dia agungkan itu menurut dia adalah tokoh yang sangat harus dihormati. Jadi enggak hikmah kalau kita langsung kita katakan yang kamu yakini sesat. Tokohmu itu adalah tokoh kelas nomor 1 dalam kesesatan. Itu enggak hikmah. Ya. Ada seorang memuja-muja tokoh yang kita yakini tokoh itulah tokoh kesesatan. Apa dia meyakini itu tokoh kesesatan? Enggak. Justru dia meyakini itu wali. Kok bisa-bisanya kita datang kita katakan itu bukan wali, itu wali syaitan misalnya. Itu namanya ngumumkan apa? Perang. Enggak gitu caranya. Ya. Ibadah ritual yang selama ini dia lakukan, yang kita yakini itu bid'ah, dia yakini
mengantarkan ke surga. Kok bisa-bisanya kita langsung katakan itu sesat? Itu enggak hikmah. Terus bagaimana Ustaz? Kita jelaskan kebenaran. Kita jelaskan ibadah yang benar seperti apa. Tokoh-tokoh yang layak ditokohkan siapa. Dan proses sampai orang bisa meyakini bahwa yang dia yakini selama ini adalah kesesatan, biasanya itu enggak langsung balik kayak gini. Anak kasih contoh. Ini roti ini untuk balik itu kan ada apanya? Ada prosesnya kan. Kayak gini dulu kan. Terus setelah itu balik. Orang itu meyakini sesuatu benar. Sampai dia meyakini sesuatu itu salah. Ada apanya? Ada prosesnya. Prosesnya itu adalah pertama membuat dia ragu. Ragu dengan kebenaran yang dia yakini itu benar padahal itu adalah sesat. Dan proses ini, proses baliknya ini, dari posisi seperti ini menjadi terbalik seperti ini, itu bisa cepat, bisa lambat. Itu cepat Ustaz, ini kan bukan pemikiran. Ini roti. Sehingga baliknya cepat. Jadi kita itu membalik pemikiran, itu tidak seperti balik roti. Gitu loh. Pahami itu. Dia sudah mulai meragukan kewalian tokoh sesat yang dia yakini sebagai wali. Dia sudah meragukan. Itu sudah poin penting. Dia mulai meragukan ibadah ritual yang sama ini dia yakini itu kebenaran padahal itu adalah bid'ah. Dia sudah mulai ragu. Itu sudah poin keberhasilan yang sangat penting dalam berdakwah. Nanti tinggal ditambahi. Dia sudah terungkit kayak gini, tinggal pelan-pelan sampai kemudian akhirnya terbalik. Dan kita tidak harus melihat proses dia terbalik. Yang penting kita sudah menjalaninya. Menjalani proses dengan baik. Kita tidak harus melihat hasilnya saat terbalik. Itulah salah satu praktek hikmah dalam berdakwah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Pada asar insyaallah. Ya, nanti habis ini jadwalnya Ustaz Zaid. Mohon maaf kalau ana sedikit mengambil, bukan sedikit banyak, mengambil waktu beliau. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita semuanya. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.